Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Baik saudaraku, dalam hidup kita yang tampak tenang di permukaan, seringkali tersembunyi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Rumah yang tadinya damai berubah jadi dingin, kaku, bahkan menyeramkan. Suami istri yang awalnya harmonis tiba-tiba sering menyakiti tanpa sebab yang jelas. Sakit yang tidak kunjung sembuh, rezeki yang tiba-tiba seret, anak yang berubah perilakunya. Bisa jadi semua ini bukan sekedar masalah biasa, tapi tanda adanya gangguan jin atau pengaruh makhluk halus. Dalam budaya Jawa dan Sunda, hal-hal semacam ini bukan hal asing. Dan hari ini kita akan bahas dengan tenang satu persatu agar kita tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana kita bisa melindungi diri dan keluarga dari ancaman gaib yang seringkali tak terlihat tapi sangat nyata. Kang Sudiro, kalau kita melihat fenomena di masyarakat, Ya, khususnya di kalangan orang Jawa dan Sunda, itu kan banyak dari mereka yang meyakini bahwa rumah dan tempat tinggalnya seringkali diganggu oleh jin atau makhluk halus. Kira-kira apa yang membuat keyakinan seperti ini begitu mengakar kuat ya di budaya mereka, Kang? oke. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya Mas Adam. Keyakinan tersebut sebenarnya tidak lepas dari warisan budaya dan pengalaman turun-temurun yang masih hidup dalam masyarakat kita, terkhusus di Jawa dan Sunda ya. Kepekaan terhadap energi dan alam sekitar memang cukup tinggi. Banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara medis, seperti anak sering sakit tanpa sebab yang jelas dan tidak terdeteksi secara medis, suasana rumah selalu panas, atau anggota keluarga sering jatuh sakit secara beruntun tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Baik, Kang, kalau begitu, anggap saja gangguan seperti itu memang nyata ya, Kang. Iya, Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda awalnya? Apa saja indikasi bahwa seseorang atau rumahnya itu memang sedang terkena gangguan jin atau bahkan energi negatif yang dikirim oleh pihak lain, Kang? oke. Gejalanya ya bisa sangat beragam Mas Adam. Tapi ada beberapa pola umum yang sering muncul. Misalnya ya, seseorang yang tiba-tiba sakit dengan cara yang aneh dan berkepanjangan, terutama saat menjelang maghrib ataupun malam. Lalu muncul maksud saya, lalu muncul konflik rumah tangga tanpa sebab yang jelas. Perubahan drastis pada perilaku suami atau istri, mimpi buruk berulang, bahkan muncul perasaan seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Kadang hewan peliharaan seperti kucing atau ayam sering berisik di satu sudut rumah tertentu tanpa sebab. Nah, dalam kepercayaan Jawa, ini bisa terkait dengan kehadiran jin-jin tertentu seperti jin kober, gondo mayat, atau kuntilanak yang biasanya menghuni tempat-tempat kotor dan lembab. Oh gitu, berarti tanda-tanda tersebut mungkin terlihat sepele ya kalau misalkan Iya. kita lihat terjadi sekali dua kali. Tapi kalau dibiarkan terus berlangsung, apakah gangguan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, Kang? Terus apa aja dampak jangka panjangnya? Ya, benar Mas Adam. Kalau tidak ditangani, ya, energi negatif itu akan semakin kuat dan bahkan bisa menetap. Dampaknya bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Anak-anak menjadi susah diatur, sering sakit tanpa sebab medis yang jelas, hingga rezeki yang tiba-tiba terasa buntu. Nah, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bisa terjadi kesurupan massal, kegagalan dalam hubungan atau pernikahan, dan bahkan ya, kehilangan arah hidup. Energi semacam ini bekerja seperti kabut yang menutupi jalan, tidak terlihat tapi sangat terasa dampaknya. Baik, Kang.
Kalau begitu, apakah sebenarnya ada langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan? Langkah awalnya adalah menjaga kebersihan rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara energi. Lalu, melakukan ruatan rumah atau ruatan diri secara berkala, terutama jika sudah mulai terasa tidak wajar. Hindari aktivitas spiritual negatif atau membuka celah energi pada waktu-waktu rawan, seperti maghrib hingga tengah malam. Jangan pula menyimpan benda-benda mistis yang kita tidak tahu asal-usul atau energinya. Dan untuk penjagaan bisa menggunakan sarana spiritual seperti tasbih asma malaikat yang telah diberi energi khusus untuk perlindungan diri dan juga keluarga. Baik, Kang. Namun bagaimana jika gangguan tersebut sudah mulai terasa, Kang? Misalnya, sudah ada kejadian-kejadian aneh di rumah atau suasana yang makin berat, apa yang sebaiknya dilakukan sebagai langkah awal sebelum mungkin meminta bantuan profesional atau ahli spiritual, Kang? Oke ya. Untuk langkah pertama adalah menstabilkan energi di dalam rumah. Caranya bisa dimulai dengan menaburkan garam ruatan di sudut-sudut ruangan untuk menyerap energi negatif. Lalu lakukan mandi ruatan dengan air bunga 7 rupa sambil membaca niat pembersihan diri. Ya. Selain itu nyalakan bacaan ayat ruqyah atau asmaul husna di rumah. Tapi yang paling penting, jangan ragu untuk segera menghubungi konsultan spiritual terpercaya. Karena ada beberapa kasus memang butuh deteksi lebih dalam untuk mengetahui jenis jin, sumber gangguan, dan motif dibaliknya. Oke, Kang. Baik, ini banyak juga, Kang. Di tengah proses penanganan gangguan spiritual seperti ini, itu juga banyak yang bertanya seperti ini, Kang. Apakah semua jin itu bersifat jahat? Atau kemudian bagaimana cara kita membedakan antara jin yang sekedar melintas saja, lewat aja, dan yang memang berniat mengganggu? Oke. Jadi tidak semua jin itu bersifat jahat, Mas Adang. Iya. Seperti manusia Mereka juga ada yang baik dan ada juga yang buruk. Jin yang berbahaya biasanya ada jin yang dikirim melalui sihir ataupun santet, atau yang memiliki dendam. Jin yang hanya melintas biasanya tidak menimbulkan ketakutan mendalam, paling hanya sensasi kehadiran atau hawa dingin sejenak. Tapi jika ada perubahan drastis pada suasana rumah atau kondisi penghuni, maka ini harus diwaspadai. Oke, Kang Sudiro. Kemudian satu lagi, Kang, yang menarik. Banyak orang yang mungkin mengalami gangguan itu mengeluhkan rezekinya tiba-tiba seret atau bahkan usahanya ini tidak berjalan lancar atau bangkrut, Kang. Padahal usahanya ini sudah maksimal banget. Apakah ada kaitannya antara gangguan jin dan kondisi rezeki seseorang, Kang? Oke, untuk hal ini tentu ada dan ini cukup sering terjadi dalam banyak kasus yang saya temui. Jin penghalang rezeki memang bekerja secara halus. Bisa menempel di pintu rumah, tempat usaha, atau benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Energinya ini seperti menyumbat aliran keberuntungan. Jadi meskipun usahanya keras, hasilnya tidak akan sebanding. Penanganannya bisa dilakukan melalui ruatan rezeki, pembersihan energi secara berkala, dan pemasangan sarana perlindung spiritual. Baik, Kang. Setelah kita mengetahui begitu banyak aspek dari gangguan gaib ini, saya yakin banyak orang yang bertanya juga. Bagaimana kita bisa menjaga diri agar tetap aman? Kemudian apa saja bentuk perlindungan yang mungkin bisa kita lakukan, baik secara spiritual ataupun yang secara praktisnya, Kang? Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan, Mas Adam. Beberapa langkah yang bisa dijalankan antara lain, yang pertama bisa membiasakan zikir dan doa perlindungan setiap hari, menjaga keharmonisan dalam keluarga karena jin mudah masuk melalui celah emosi, serta memasang sarana perlindungan seperti tasbih hisib sakron yang sudah diritualkan secara khusus. Dan juga jangan lupa penting juga untuk berkonsultasi secara berkala
dengan praktisi spiritual agar energi negatif bisa terdeteksi sebelum berkembang lebih jauh. Baik saudaraku, jika Anda merasa sedang mengalami hal seperti yang saya jelaskan tadi, entah itu rumah terasa berat, hubungan rumah tangga yang semakin renggang ya tanpa sebab atau alasan yang jelas, atau tubuh yang sering sakit tanpa sebab medis ya, jangan tunda untuk mencari bantuan. Ingat, semakin cepat Anda bertindak, semakin mudah gangguan itu dibersihkan sebelum mengakar lebih dalam. Saya membuka ruang konsultasi bagi Anda yang ingin mencari tahu lebih dalam. Apakah benar ini gangguan gaib? Jenis jin apa yang sedang mengganggu? Dan bagaimana cara mengatasinya secara tepat sesuai dengan kondisi Anda? Silakan hubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi. Insya Allah, kita ikhtiarkan bersama dengan ilmu, dengan energi spiritual yang tepat, dan dengan niat baik untuk membersihkan diri, rumah, dan hubungan dari segala bentuk gangguan tak kasat mata. Sekian dari saya, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kang Sudiro, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.